hari-hari ini di Jakarta juga banyak peningkatan kasus yang terjadi dan itu menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, saya ingin menyoroti sedikit mengenai dampak dari penyakit COVID-19 yang terjadi di dunia pendidikan. Dampak yang dialami oleh hampir semua elemen yang terlibat di dalam pendidikan, baik pihak sekolah, guru, orang tua, dan tentu saja peserta didik itu sendiri. Jadi setelah sekian lama menjalani pembelajaran jarak jauh, ada banyak persoalan yang kemudian harus dialami oleh peserta didik dan orang tua. Ketika sebagian di antara orang tua ini menjadi kaget saat tiba-tiba menerima tanggung jawab yang sangat besar untuk mendidik atau ikut bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Sesuatu yang biasanya dilakukan di sekolah sekarang berpindah ke rumah. Sesuatu yang sebetulnya kalau kita mau sigi lebih mendalam, sesungguhnya memang menjadi tanggung jawab juga dari orang tua, karena pendidikan itu bukan hanya semata-mata di sekolah, tetapi juga di keluarga dan di masyarakat. Namun kemudian karena memang selama ini cenderung tidak terbiasa atau tidak dibiasakan, maka kekagetan itu terjadi. Tetapi yang lebih jauh dari itu adalah sesungguhnya ada sebagian besar keluarga-keluarga, orang tua atau peserta didik yang setelah berbulan-bulan mengalami pembelajaran jarak jauh ini, sebagian tidak bisa mengikutinya secara rutin karena memang ada kendala pada akses di situ, baik ketersediaan jaringan internetnya maupun ketersediaan kemampuan finansial untuk mengakses jaringan itu. Jadi kerap kali terjadi ada orang tua yang mungkin sudah kehilangan mata pencarian atau bahkan mungkin terkurangi jam kerjanya sehingga tidak cukup lagi memiliki biaya untuk membeli paket data internet sebagai prasyarat untuk mengakses jaring internet, dan ini berakibat kepada tidak bisa diikutinya proses pembelajaran oleh peserta didik. Belum lagi kemudian hal-hal lain yang terkait kesulitan sebagian orang tua ketika harus mendampingi anaknya terus-menerus dalam proses belajar mengajar. Ada kesulitan-kesulitan tersendiri yang dialami ketika harus mendampingi anak-anak mereka melalui mata pelajaran demi mata pelajaran, bab demi bab, dan seterusnya. Nah, kondisi ini yang sesungguhnya bisa diatasi dengan relatif mudah dan oleh sebagian orang sudah dilakukan sesungguhnya. Hanya saja memang sifatnya masih sendiri-sendiri dan sporadis dan perlu ditautkan, perlu digabungkan menjadi sebuah gerakan besar agar menjadi kesadaran bersama. Apa praktiknya? Praktiknya adalah sederhana, mengajari anak-anak di sekeliling kita, di lingkungan tempat tinggal kita untuk bisa menguasai mata pelajaran tertentu yang kita ahli atau menguasai di bidang itu. Jadi katakanlah kita memiliki keahlian di bidang bahasa Inggris, kita tahu misalnya matematika, kita paham mengenai fisika, biologi, kimia, dan sebagainya, maka kita bisa mengajari anak-anak itu di tempat tinggal mereka atau bahkan di tempat tinggal kita. Jadi konsepnya semacam bimbingan belajar mikro gitu. Jadi menjadikan rumah sebagai tempat untuk membimbing peserta didik memahami mata pelajaran tertentu. Kenapa mikro? Karena jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Ya, jadi memang yang ideal mungkin 3 atau 5 orang saja. Jadi tergantung besar kecilnya rumah. Kalau rumahnya cukup besar mungkin 5, tetapi kalau tidak terlalu besar mungkin 3 atau bahkan 2. Tetapi jangan lebih dari 10 karena memang harus dipastikan tidak ada kerumunan, jaraknya aman, dan seterusnya. Jadi bimbingan belajar mikro dengan basis rumah tangga di mana yang mengajari adalah orang-orang terdekat. Atau kalaupun memang nanti sudah terintegrasi basis datanya dan bisa diketahui di mana saja kebutuhannya, mungkin saja lalu kemudian relawan-relawan ini dimobilisasi ke tempat-tempat yang lebih jauh. Tapi kemudian dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran dari virus SARS-CoV-2 yang menjadi pencetus penyakit COVID-19. Jadi itu pendengar Salam Radio, mungkin lewat kesempatan ini alangkah baiknya juga jika kita tergerak untuk sama-sama menggelorakan beberapa inisiatif yang sudah mulai dilakukan oleh sebagian orang di berbagai daerah ini. Yang saya tahu ada teman-teman di Bali yang ingin melakukan itu. Kalau yang sudah itu di Depok, lalu kemudian yang saya tahu juga
ada kawan yang melakukannya di Blitar dalam skup yang sangat kecil. Jadi seandainya ini ditautkan dan gerakan ini terus diceritakan dan digelorakan menjadi kesadaran bersama, kesadaran nasional, maka akan sedikit terkurangilah beban peserta didik itu. Dia bisa mengerti dan kemudian dia juga bisa mengikuti sesi-sesi selanjutnya dari mata pelajaran tersebut. Orang tua pun akan sedikit terkurangi bebannya dan seterusnya. Sehingga kita bisa memastikan proses belajar mengajar ini walaupun dengan keterbatasan tetap bisa dilalui dengan senang gembira oleh peserta didik, agar kemudian ilmu-ilmu yang disampaikan bisa diterima dengan baik, bisa kemudian dikembangkan dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan semua orang. Itu saja pendengar Salam Radio, semoga bisa menjadikan sebuah inspirasi bagi kita semua agar sama-sama menggerakkan ini. Terima kasih, sehat selalu untuk kita semua, dan kita berdoa sama-sama semoga keadaan segera menjadi lebih baik. Catatan kebaikan Vicky Rinaldi. Salam Radio, bergerak maju bersama.